Sosok Surya Darmadi kembali menyedot perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan. Menurut Jaksa Agung, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman diperkirakan mencapai 78 triliun rupiah. Selanjutnya, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun. Jika terbukti di pengadilan, maka nilai korupsi yang dilakukan Surya Darmadi itu tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas-luasnya 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Sedangkan Raja Tamsir Rahman pernah secara melawan hukum menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan milik PT Duta Palma Group. Surya Darmadi mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Ia kemudian menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Adapun pasal yang dikenakan kepada Raja dan Surya antara lain Lembaga Penegak Hukum dan KPK beberapa kali menangani sejumlah kasus korupsi dengan nilai kerugian negara hingga mencapai triliunan rupiah. Berikut deretan kasus korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. Kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 2,7 miliar dolar AS atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Kasus korupsi besar lainnya terjadi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau ASABRI, di mana dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga 22,7 triliun rupiah. Adapun korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT ASABRI dengan pihak swasta. Kasus korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Kasus ini terungkap setelah Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Kasus ini merupakan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar 7,4 triliun rupiah. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, negara mengalami kerugian mencapai 6 triliun rupiah dalam 4 kasus korupsi PT Pelindo II. Kasus dugaan korupsi ini antara lain pembangunan Pelabuhan New Kali Baru, pengelolaan Terminal Peti Kemas Koja, Global Bond Pelindo II, dan kontrak Jakarta International Container Terminal. Berdasarkan perhitungan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 5,8 triliun rupiah, di mana kerugian negara dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit,
kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia telah merugikan negara hingga 4,58 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi KTP elektronik atau IKTP mencapai 2,3 triliun rupiah dari total nilai proyek 5,9 triliun rupiah.